wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fatmawati, NIM 20133000621, kelas 3 PGSDA 1. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang proses perpindahan kalor. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, panas atau kalor, yang kedua, suhu, yang ketiga, pengaruh panas terhadap benda, yang keempat, perpindahan panas, yang kelima, konduktor dan isolator panas. Yang pertama, kalor. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam sistem internasional adalah Joule. Lambangnya huruf J. Tapi yang digunakan dalam bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori atau kcal. 1 kcal sama dengan 1000 kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Sumber panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas atau kalor. Yang pertama dari matahari, yang kedua dari api unggun, yang ketiga dari kompor yang menyala, yang keempat dari panas bumi, yang kelima dari korek api yang menyala, dan lain-lain. Manfaat panas atau kalor yang pertama, dapat mempertahankan suhu atmosfer. Yang kedua, menguapkan air laut. Yang ketiga, terjadinya siklus air dan perubahan musim. Yang keempat, mengeringkan pakaian. Yang kedua, suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Tinggi rendahnya suhu dapat diukur menggunakan termometer. Suhu dapat dinyatakan dengan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin, juga derajat Reaumur. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran tanpa melibatkan medium zat perantara. Tidak butuh medium, kalornya bisa berpindah. Contoh, panas api unggun dapat kita rasakan oleh tubuh kita. Pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-lama akan mengering. Telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu. Yang keempat, perpindahan kalor atau panas. Perpindahan kalor atau panas dapat melalui 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa adanya zat medium atau zat perantara. Biasanya terjadi pada zat padat. Contohnya, tangan yang terasa panas ketika memegang gagang dari panci yang terbuat dari logam. Perpindahan kalor dari batang besi bisa menyebabkan kalor sampai tangan, tapi tidak terjadi perpindahan partikel-partikel di besi. Contoh yang kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan. Yang ketiga, mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas.
Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor dengan adanya perpindahan medium zat perantara. Biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Contoh, ketika kita memanaskan air, maka bagian air yang berada di bawah dalam bejana kaca akan panas terlebih dahulu. Kemudian bergerak ke atas disertai dengan gelembung-gelembung. Yang kedua, terjadinya angin laut pada siang hari dan angin darat pada malam hari. Yang ketiga, pada asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran tanpa melibatkan medium zat perantara. Tidak butuh medium, kalornya bisa berpindah. Contoh, panas api unggun dapat kita rasakan oleh tubuh kita. Pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-lama akan mengering. Telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu. Konduktor dan isolator panas. Kemampuan benda dalam menghantarkan panas ada dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor panas adalah benda yang mudah menghantarkan panas dengan baik. Contoh, yang terbuat dari logam, aluminium, ada wajan, panci, ceret, dan lain-lain. Kemudian isolator panas adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Contoh, plastik, kain, kertas, dan lain-lain.